Bangkit meski hidup terasa berat. Pernah gak sih kamu merasa capek banget? Lelah bukan karena kerja keras, tapi karena pikiran yang terus bekerja. Hati rasanya berat, beban hidup menumpuk, dan kamu merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Tapi izinkan aku berkata, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang diam-diam juga sedang bertahan. Mereka tersenyum di luar, tapi menangis dalam doa yang tak terdengar. Hidup itu memang berat, tapi kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Setiap luka yang kamu alami bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu sedang berjuang. Ingat satu hal ini, kamu sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Kamu sudah melewati banyak hal, jatuh, bangun, gagal, dihina, diremehkan. Tapi kamu masih berdiri hari ini. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu punya tujuan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin belum sampai, tapi kamu sedang menuju ke sana. Pelan gak apa-apa, asal jangan berhenti. Orang sukses bukan yang selalu semangat, tapi mereka yang tetap bergerak. Bahkan saat semangat turun, kalau kamu capek, istirahatlah. Tapi jangan berhenti. Tidur sebentar, tenangkan hati, lalu lanjutkan lagi. Karena dunia ini tidak akan menunggu. Jangan habiskan waktu untuk mengasihani diri sendiri. Kamu terlalu berharga untuk hanya duduk dalam luka. Bangkit dan buktikan bahwa kamu bisa hidup sesuai dengan takdirmu. Jangan takut gagal. Gagal itu wajar. Yang tidak wajar adalah kamu berhenti sebelum mencoba. Ubah rasa sakitmu jadi bahan bakar. Jadikan rasa malu sebagai motivasi. Gunakan kegagalanmu sebagai pelajaran. Kamu boleh menangis. Kamu boleh sedih, tapi jangan biarkan semua itu menghentikan langkahmu. Banyak orang menunggu keberhasilanmu. Mungkin keluargamu, anak-anakmu, ibumu, saudara-saudaramu, atau dirimu. Dirimu sendiri di masa depan. Mereka semua menunggu kamu sukses. Jangan kecewakan mereka. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Dan kamu adalah salah satunya. Ambil napas dalam, lihat ke depan, dan katakan pada dirimu sendiri, aku pasti bisa, aku pantas bahagia, aku berhak sukses. Hari ini mungkin belum sesuai harapan, tapi hari esok bisa kamu bentuk mulai sekarang. Jangan ragu untuk belajar. Jangan malu untuk memulai dari bawah, karena orang yang rendah hati akan diangkat tinggi oleh kehidupan. Akhirnya, ingatlah bahwa kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, tapi kamu hidup untuk menjalani takdir terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Jadi, teruslah melangkah, meski pelan, meski terseok, tapi jangan pernah berhenti. Karena setiap langkah kecilmu sedang membawamu lebih dekat ke pintu kesuksesanmu. Mari kita rencanakan hidup di masa depan. Rencana hidup sukses di masa depan bisa dimulai dari sekarang. Dengan tujuan yang jelas, langkah bertahap, dan kedisiplinan. Berikut ini adalah panduan rencana hidup sukses dari nol. Cocok untuk kamu yang ingin lepas dari kemiskinan dan menjadi bebas finansial. Rencana hidup sukses di masa depan. Pertama, kita tentukan tujuan hidup jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangka pendeknya sekitaran 1-3 tahun. Caranya, 1. Menabung. Kita usahakan dan kita upayakan. Kita hidup punya tabungan sekitar 10 juta. Yang kedua, punya usaha, yaitu seperti usaha rumahan, tapi omsetnya stabil. Bisa kalian lakukan.
Seperti titip jual di warung-warung, tapi pelanggannya banyak. Yang ketiga, lunasi hutang. Tujuan jangka panjang, sekitaran 5-10 tahun. Bebas finansial, punya rumah sendiri, punya kendaraan tanpa cicilan. Kita punya uang pensiun dini dan tetap punya penghasilan. Kita bangun pola pikir orang sukses. Kunci utama sukses bukan uang, tapi mindset. Pikirkan solusi bukan alasan. Berani gagal dan belajar. Bersyukur tapi tidak cepat puas. Hindari pola pikir miskin, gengsi, konsumtif, dan menyalahkan nasib. Terus belajar dan tingkatkan diri. Belajar bisnis, keuangan, dan pemasaran seperti YouTube, buku, atau yang lainnya. Ikut pelatihan gratis dari pemerintah. Pelatihan gratis UMKM. Belajar dari kesalahan, evaluasi usaha. Bangun usaha atau sumber penghasilan ganda. Fokus kembangkan usaha utama. Tambahkan usaha sampingan. Usaha sampingan seperti reseller, dropship, atau jasa kecil. Ciptakan penghasilan pasif. Jualan online atau investasi. Atur keuangan secara disiplin. Punya 3 rekening, operasional harian, tabungan, dana darurat. Hindari hutang konsumtif. Misalkan punya hutang yang tidak penting. Kita ingin punya kendaraan misalkan. Tapi itu kita masih punya kendaraan yang masih layak. Tidak usahlah kita berhutang untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Simpan minimal 10 atau 30% penghasilan per bulan. Kemudian bangun aset produktif. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang tanpa kamu harus bekerja terus-menerus. Contohnya, usaha yang berjalan sendiri. Maksudnya uangnya terus mengalir. Contohnya kalau di kampung adalah punya aset kebun. Kalau di kota, ruko untuk disewakan. Investasi reksadana atau emas digital. Kemudian punya usaha rumahan yang punya banyak agen. Kemudian bangun jaringan dan relasi positif. Gabung komunitas UMKM atau pelaku usaha di daerah. Dekat dengan orang-orang yang memotivasi dan mendukung kalian. Jauhi orang toksik yang hanya mengeluh. Jaga kesehatan fisik dan mental. Orang sukses butuh tubuh dan pikiran yang sehat.